Halo semuanya, gue Noval dari Entropi. Pada video kali ini kita akan coba first drive menggunakan kamus C5 Direct Drive Steering Wheel dan juga kamus CP5 Pedals. Oke, sebelum kita first drive, kita mau coba cek dulu dari bagaimana cara setup hardware kamus C5 ini ke softwarenya agar C5 ini bisa terhubung ke komputer dan kita bisa gunakan dengan nyaman. Pada main menu dapat terlihat hardware yang saat ini terhubung dengan komputer. Dan di main menu ini sebenarnya tidak banyak yang bisa kita ubah atau kita adjust. Maka dari itu kita coba langsung ke parameter. Melanjutkan dari yang sebelumnya, di parameter ini sebenarnya ada beberapa setup cukup banyak dari C5 wheelbase-nya. Di sini ada setup steering range yang kita bisa atur sesuai kebutuhan. Kemudian power, natural damping, natural friction, natural inertia, dan juga idle spring. Kemudian ada juga game effect. Di sini ada beberapa detail yang bisa kita adjust. Dan juga ada assistance, di mana di sini ada FFB invert. Ini kita bisa sesuaikan dengan masing-masing game atau masing-masing simulatornya. Kemudian ada hands off protection. Nah, ini juga penting, di mana kita tahu sebenarnya Direct Drive ini punya kekuatan yang cukup besar ya, maka dari itu kita juga harus mempertimbangkan safety juga. Kemudian juga ada end stop strength, ini kita bisa set. Nah, di sini ada high speed stability assist, jadi kita bisa set dampingnya dan juga overheat protection. Oke, di sebelah kanan di sini juga ada beberapa rekomendasi setup steering wheel dari Camus. Jadi yang pertama ada untuk RTE, Race Room Racing Experience. Kemudian juga ada ACC, Assetto Corsa Competizione. Kemudian ada AC, Assetto Corsa, RF2, R-Factor 2, dan juga game yang lainnya. Oke, kemudian selanjutnya kita akan masuk ke menu Devices. Dimana di sini Devices kita bisa mengetahui mana-mana saja yang bisa kita set. Yang pertama di sini ada CP5 pedals, kita bisa mengatur input dari pedalsnya. Ini ada throttle dan juga ada brake. Oke, kita akan coba men-setup throttle-nya terlebih dahulu. Di sini kita akan set minimum, tidak ada input sama sekali. Dan juga kita akan set maksimumnya di seberapa. Oke, mungkin udah cukup. Untuk brake ini juga sudah oke. Kemudian kita lanjut ke C5 steering wheel-nya. Nah, di sini terlihat input steeringnya sudah masuk ya. Dan steering lock-nya juga sudah terset sesuai yang ada di setup di atas, yaitu di 900 derajat. Oke, kita cek untuk alignment tengahnya sudah sesuai. Sekiranya memang misalkan masih miring, kita bisa adjust terlebih dahulu di steeringnya. Kemudian juga kita set center, klik OK, dan sudah 0. Oke, kita lanjut ke menu updates. Di sini kita bisa lihat ada firmware manager. Untuk update-nya kita sebenarnya bisa langsung cek ke camusracing.com, dan di sini ditampilkan version number yang saat ini terinstall. Dan sekiranya mau coba untuk diupdate, itu juga bisa kita klik di bagian bawah untuk Open Firmware Update Assistant. Selanjutnya kita akan coba tes Camus C5 ini di beberapa game. Yang pertama kita akan coba tes di Assetto Corsa. Oke, first drive Camus C5 di Assetto Corsa. Untuk mobilnya pakai Mercedes-Benz AMG GT3 dan tracknya di Spa-Francorchamps, Belgium. Jadi kita coba dulu untuk first drive-nya. Oke, di sini untuk detailnya belum terlalu berasa, jadi kita akan coba tes dulu. First impression 2 untuk 55% ini cukup oke ya. Gua untuk sebelumnya daily pakai T300 dan switch ke Camus C5 ini
powernya sih cukup banget untuk 55% ya. Oke, kayak yang gue bilang di video pertama ya, jadi memang paddle shiftnya menurut gue terlalu kecil. Jadi untuk positioningnya sih agak mentok jari gue ke wheelbase ya. Oke, jadi setelah gue coba, memang nih powernya cukup oke, dan detailnya juga berasa di Assetto Corsa. Kemudian untuk shift light, LED indicatornya ini juga sangat membantu. Jadi kita bisa lihat speednya juga dan gear change-nya. Dan untuk pedalnya sih sebenarnya yang mungkin banyak yang perlu diimprove, apalagi di pedal remnya ya. Jadi pedal remnya ini ya sebenarnya nggak terlalu beda jauh sama pedal gasnya. Dan dari pedal gasnya ini juga ada semacam spring force yang harus kita harus kita tambah tenaganya untuk nginjek pedalnya gitu. Jadi kita butuh effort untuk nginjek pedal gasnya. Oke, setiap kita kenangkep juga oke, vibrationnya. So far so good sih di Assetto Corsa ini untuk Kamo C5, dan kita bisa terima input yang cukup baik dari Kamo C5 dari steering wheel ini. Sih force-nya oke banget sih untuk price range yang ada di website, dan mungkin head to head-nya di beberapa kompetitor ada entry level steering wheel ya. Ini oke banget sih. Dan motor 5 Nm-nya itu loh yang jadi salah satu fitur andalannya. Jadi untuk price range di entry level dari kompetitor, tapi kita udah bisa dapet steering wheel yang dari sisi technical di atas kompetitor yang kelasnya entry level. Jadi good job sih dari Camus. Yang gue bilang dari video yang pertama, jadi 3 rotary switch-nya ini sangat membantu ya jika kita emang butuh adjust brake bias, kemudian juga untuk adjust TC atau traction control. Ini kita bisa dengan gampang adjustment di rotary switch ini. Oke, game selanjutnya dan game terakhir yang akan kita coba first drive dari Kamo C5 Direct Drive Steering Wheel ini adalah Dirt Rally 2. Jadi kita akan coba. Untuk inputnya sendiri ini kita sudah tes, jadi udah masuk ya. Steering input, kemudian throttle, brake, untuk clutch nggak ada, handbrake juga belum ada. Oke, paling itu aja. Kita akan coba tes dari Dirt Rally. Let's go. Oke, force feedbacknya sih gua rasa oke ya untuk Dirt Rally. Coba kita masuk level juga rasa oke.
untuk first feedbacknya sih yang gua rasa udah sangat cukup ya buat support main Dirt Rally, dan dia nggak terlalu banyak yang di adjust, sama seperti sebelumnya. Natural damping, inersia dan lain-lain gua set di 0, jadi memang biar setirnya juga nggak ada resistance berlebih ya. Nice one untuk Dirt Rally-nya. Cuma memang di beberapa kesempatan ya, mungkin kayak ada ini setirnya juga sekarang kayak berasa agak cukup berat. Gue juga mesti cari fine tuning dari masing-masing game atau simulatornya juga. Jadi ya mungkin perlu waktu aja sih. Oke, jadi mungkin itu ya. Untuk Dirt Rally juga seru. Kita bisa maksimalin setirnya juga. Cuma memang ya ini yang gue bilang, jadi ini agak berat. Dan ini udah balik lagi mungkin. Ya, mungkin harus dicek juga kenapa tiba-tiba berat atau tiba-tiba setirnya adjust sendiri. Apakah ini safety device-nya mereka? Kita juga perlu tahu lebih dalam lagi sih. Ini udah nggak berat lagi nih sekarang. Jadi beratnya tuh kayak damping gitu ya. Khawatirnya sih ya safety device atau safety code-nya mereka sih. Detailnya juga oke pas di gravel. Nice. Nice one. Oke sih, jadi mungkin itu yang bisa gue share dulu di Dirt Rally. Kemudian tadi ada beberapa game lain ya. Dan ya nanti kita akan bahas lebih detail dari masing-masing game. Kita coba cari fine tuning Camel C5 di masing-masing simulator, biar kita juga cek juga jangka panjangnya seperti apa, dan juga untuk pemakaian kompetitif seperti apa. Jadi mungkin cukup sekian dari gua di video kali ini. Jangan lupa juga untuk klik like, share, dan subscribe. Dan mungkin kalau misalkan ada masukan, boleh banget tulis di kolom komentar. Jadi kita juga nanti akan ada beberapa konten lainnya sama member Entropy yang lain, yang pastinya juga berkaitan sama Camel C5 ini. Jadi jangan kemana-mana. See you guys in next video. See ya.